Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan sesi pertemuan yang ketiga, di mana sebelumnya kita telah membahas kaitan dengan analisa proses kebutuhan perangkat lunak. Di sini saya akan melanjutkan dari pertemuan pekan ketiga sebelumnya. Nah, nanti untuk kemampuan akhir sama saja dengan apa yang pernah kita bahas di pertemuan ketiga, ya. Uh, Pada pertemuan ketiga, kita sudah membahas terkait dengan proses analisa kebutuhan, kemudian requirement elicitation. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan keempat ini, kita akan membahas terkait dengan analisa kebutuhan. Sebelumnya kita melakukan proses. Nah, sekarang kita langsung ke analisa kebutuhan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan spesifikasi dan validasi kebutuhan. Nah, seperti ini, menganalisa dan melakukan spesifikasi dan validasi kebutuhan. Nah, baik, selanjutnya di sini kita bisa lihat metode kebutuhan, suatu langkah yang di dalamnya memiliki kaidah atau rule, ya, aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar. Standar di sini ada ISO, ya, IEEE, ESA 1991. Ini ada beberapa standarisasi dalam menganalisa kebutuhan sebuah perangkat lunak. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan seperti apa itu definisi, ya, definisi. Nah, spesifikasi kebutuhan, ya, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak adalah sebuah proses formalisasi sekumpulan kebutuhan baik fungsional maupun non fungsional. Dalam hal ini kita telah mencari, menganalisa dan memperoleh kebutuhan. Kemudian kita lakukan spesifikasi kebutuhan tersebut. Ada sebuah standar yang dapat digunakan ketika mengembangkan dokumen spesifikasi. Di sini kita akan melihat ada 10, ya. Ada 10 poin standar di sini. Jadi dalam 10 poin ini Anda diharuskan mengikuti dan menjalankan 10 aturan ini atau 10 standar ini, dimana nanti dalam pelaksanaan perancangan sebuah perangkat lunak, jika Anda menemukan kendala, itu akan diketahui di step mana, di fase mana Anda posisinya. Baik, di sini saya akan membahas satu persatu, ya, baik mulai dari maintainability, verifiability, complete, kebenaran, konsisten, kejelasan, tracer, modifikasi, membaca, dan easy to use. Jadi penggunaannya atau biasa dibilang release, ya, implementasi. Nah, metode kebutuhan di sini sudah barang tentu adalah tahapan dari kebutuhan fungsional. Yang kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Dalam merancang perangkat lunak ini sangat penting. Dalam Anda membuat tugas akhir juga ini sangat penting dilakukan, ya. Masalah-masalah yang ada dengan menggunakan kerangka di sini PISIS, dalam artian kerangka tahapan pengumpulan data, gitu. PISIS ini itu tahapan pengumpulan data, proses pengumpulan data. Kemudian dilakukan analisa sebab akibat. Nah, bisa saja Anda menggunakan tabel Fishbone, ya, untuk mengidentifikasinya.
mengeksplor ya, mengeksplorasi dokumen atau masalah seperti apa, dan menggambarkan detail semua penyebab yang berhubungan dengan sebuah permasalahan yang didapat. Ya, jadi nanti di diagram fishbone itu ada semacam alur atau cabang dari tulang induk. Dari tulang induk bercabang lagi. Nah, ini yang disebut dengan analisa sebab akibat. Kemudian metode analisa kebutuhan. Ya, di sini ada analisa solusi masalah. Setelah melakukan sebab akibat dengan fishbone, Anda menentukan akar permasalahannya. Jadi Anda harus detail dalam menganalisa dan mengambil, karena apa? Nanti dampaknya kepada batasan masalah, kepada batasan rancangan aplikasi Anda. Dampaknya seperti itu. Rancangan software Anda sampai mana batasannya, dan kemudian kebutuhan fungsional, kebutuhan apa yang Anda perlukan di sini, ya. Kemudian Anda lakukan pemodelan, entah itu Anda menggunakan diagram use case ataupun flowchart. Di sini penting sekali, karena apa? Dari use case flowchart itulah timbul suatu alur bisnis proses dari sebuah rancangan perangkat lunak Anda, ya. Kemudian spesifikasi, ya, kita coba lihat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau biasa disebut dengan Software Requirement Specification, SRS. Di sini adalah fungsi kerja yang dialokasikan untuk perangkat lunak, ya, membahas mengenai deskripsi informasi secara lengkap, penjelasan detail fungsional, representasi dari perilaku sistem, cara kerja sistem, persyaratan kinerja, kendala desain, serta kriteria validasi. Karena apa? Untuk mensesuaikan dan berkaitan dengan requirement. Jadi tanpa ada software requirement spesifikasi, akan sulit bagi Anda mendeskripsikan informasi secara lengkap, ya. Baik, selanjutnya di sini kita lakukan deskripsi informasi, ya. Kita lakukan deskripsi informasi. Nah, dari untayan-untayan ini kita tidak lepas dari data dokumen atau catatan atau tulisan dokumentasi pada saat pengembangan perangkat lunak, gitu. Jadi dari user yang kita peroleh itu kita rekam, itu kita record. Ya, semakin detail informasi atau data informasi yang diperoleh, maka semakin kuat dalam pengembangan perangkat lunak. Itu syaratnya. Jadi kalau semakin lengkap, semakin detail, jadi pengembangan perangkat lunak itu akan semakin bagus, semakin kuat. Nah, kemudian selanjutnya menjelaskan detail fungsional. Fungsi dari sebuah perangkat lunak akan mudah dikembangkan dalam implementasinya jika detail fungsional sesuai dengan data informasi. Jelas, harus ada korelasi, ya, harus ada hubungan antara deskripsi informasi dan penjelasan detail fungsional. Jadi maksudnya penjelasan detail fungsional ini adalah jika di perangkat lunak itu seperti modul atau menu, itu harus jelas, terperinci. Ada apa di dalam menu itu, ada instruksi apa di dalam modul itu. Jangan sampai Anda klik modul itu keluar instruksi lain. Nah, itu sangat membahayakan nanti pada saat pelaksanaan atau pada saat implementasi perangkat lunak yang Anda kembangkan. Kemudian di sini ada presentasi dari perilaku sistem, cara kerja sistem.
Ini ada kaitannya dengan tugas dari user yang akan menggunakan perangkat lunak. Oleh karena itu, dibuat pembuatan hak akses masing-masing user itu sangat diharuskan, karena masing-masing user itu akan mendapatkan pelayanan berbeda gitu. Tindakannya, perilaku sistemnya berbeda antara stakeholder, staff ataupun yang lainnya, itu sangat berbeda gitu. Tanpa adanya pembatasan hak akses, maka perangkat lunak itu akan menjadi bebas, perilakunya akan menjadi tidak terarah. Oleh karena itu penting sekali pembatasan hak akses. Kemudian persyaratan kinerja, kendala desain. Di sini biasanya kelayakan sistem terletak kepada tim pengembang, ya, tim pengembang sistem informasi, di mana bagiannya itu adalah desain sistem informasi akan ditentukan pada framework. Nah, oleh karena itu bagi Anda yang sedang atau ingin mengembangkan perangkat lunak, entah itu Anda untuk tugas atau untuk tugas akhir, itu penting sekali Anda menggunakan framework apa. Karena kepentingan framework ini adalah untuk memudahkan, untuk memberikan pemahaman tentang source code kepada user berikutnya, kepada pengembang berikutnya gitu. Nanti diadakan namanya transfer knowledge untuk framework ini. Kemudian ada beberapa jenis validasi yang dilakukan pada kebutuhan perangkat lunak, yaitu correct check di sini ya. Apakah kebutuhan benar sesuai harapan? Nah, di sini yang tadi bab pekan ketiga kita lakukan adalah memberikan suatu kuesioner kepada stakeholder sesuai atau tidak gitu. Selanjutnya cek kelengkapan, apakah spesifikasi kebutuhan sudah lengkap, dicek kelengkapan sini. Kemudian lakukan konsistensi ya, jadi dinyatakan 5 fungsionalitas tetapi penjelasannya 6 fungsionalitas, berarti satu yang tidak sesuai. Dalam artian menu-menu yang ada di sistem perangkat lunak Anda apakah sesuai digunakannya, konsisten gitu. Karena setiap perangkat lunak pasti akan memiliki menu ya, akan memiliki beberapa instruksi gitu loh. Baik, selanjutnya feasibility check ya. Feasibility check di sini, di feasibility check ini adalah bagaimana terkait dengan sisi teknologi, anggaran dan jadwal perancangan, karena ini sangat korelasi. Jika antara teknologi yang Anda gunakan, jadwal yang Anda gunakan itu beda dengan yang sudah Anda berikan, maka akan berpengaruh kepada anggaran. Jika anggaran besar, maka akan menjadi suatu hambatan dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian verifikasi. Nah, di sini pengujian ya. Nah, pengujian ini tuh macam-macam, banyak sekali pengujian perangkat lunak ya. Banyak sekali pengujian perangkat lunak. Nanti di pekan selanjutnya akan kita bahas terkait dengan cek atau uji suatu perangkat lunak layak atau tidak digunakan, atau sesuai atau tidak dengan requirement yang ada sebelumnya. Kemudian langkah-langkah dalam verifikasi, review, tentu saja akan dilakukan review sebelum nanti hasilnya diberikan, atau hasil kerjanya secara spesifikasi dilaporkan. Kemudian
membangun sebuah prototipe, ya, langkah awal dari sebuah perangkat lunak atau gambaran dari sebuah perangkat lunak diberikan kepada stakeholder. Nah, kemudian stakeholder membaca seperti apa prototipe itu akan digunakan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada test case, yaitu uji. Yang saya kembalikan lagi tadi saya sampaikan uji sebuah perangkat lunak. Baik, saya akan ulangi lagi ke 10 tadi ya. Saya ingin membacakan satu persatu lagi. Saya akan jelaskan gambarannya saja, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih rinci dan lebih detail dari 10 standar ini. 1. Pemeliharaan. Sebuah perangkat lunak akan membutuhkan sebuah maintenance. Karena apa? Setiap perangkat lunak berarti berhadapan dengan hardware. Nah, disitulah pentingnya suatu pemeliharaan dan berhadapan dengan jumlah data yang kompleks. Verifikasi di sini artinya adalah melakukan sebuah review, kontrol, melakukan verifikasi pengesahan dari perangkat lunak yang sudah dan akan berjalan. Kelengkapan, apakah sesuai dengan requirement, apakah data ya, informasi yang diperoleh sebelumnya sesuai dengan aplikasi yang sudah dibangun. Nah, untuk kebenarannya berkaca kepada hasil verifikasi dan kelengkapan. Konsisten, jadi konsisten ini dalam artian si perangkat lunak ini berjalan sesuai dengan kaidah yang telah dilakukan dari mulai pengambilan data informasi, itu konsisten. Jelas, dalam artian mudah digunakan. Nah, seperti easy to use penggunaannya. Pelacakan di sini adalah untuk mencari bila mana terjadi error, bila mana terjadi bugs. Oleh karena itu, peran framework di sini sangat dominan atau bahasa pemrograman sangat dominan. Suatu perangkat lunak tanpa ada framework maka akan sulit untuk dilacak, untuk dimodifikasi, dan untuk dibaca. Nah, itu maksudnya dari 10 standar itu atau 10 standar aspek ini adalah seperti itu maksudnya langkah-langkahnya, ya. Jadi nanti Anda walaupun Anda membangun perangkat lunak ataupun Anda tugas akhir, 10 itu jangan sampai Anda diabaikan. Anda ikuti langkah-langkahnya. Bila mana nanti sesuai, maka harapan yang Anda inginkan dari produk perangkat lunak Anda itu akan diimplementasikan dan akan digunakan. Nah, ini sumber materi yang saya peroleh. Baik, itu saja dari saya materi pekan keempat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.